Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Fahri Husaini, kelanjutan dari episode sebelumnya. Ini membahas tentang Fahri Husaini yang pernah menolak tawaran menjanjikan dari klub Malaysia. Bayangan saya Bontang itu lapangannya itu masih lapangan yang ketika saya main dengan Petro yang kami menang itu. Lapangan di mana di BTN yang nggak ada tribunnya. Nah ternyata pada saat saya datang pertama turun naik pesawat dibawa oleh supirnya Pak Arifin itu ke Stadion Mula Warman. Stadion Mula Warman itu lapangan baru waktu itu. Wah saya lihat itu ini lapangannya bagus sekali. Habis itu diajak ke kantor ke pabrik ketemu pengurus di sana. Baru di situ bicara bola. Nah itu ya sudah saya sebenarnya tujuan utama saya sih memang sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Arifin itu. Saya pikir kalau saya tinggal di kota besar pasti saya nggak selesai kuliah ini. Tapi akhirnya memang selesai kuliahnya? Di sana ya saya selesai juga di sana karena memang di sana kan banyak waktu lah. Kalau kota besar habis latihan habis itu ketemu teman-teman diajak ke TP. Ya kan, kapan bisa selesai itu kalau itu terus itu. Nah di sana kan nggak, di hutan mau kemana lagi kalau nggak habis selesai itu ya kuliah saya malam-malam itu sama teman-teman karyawan PKT lainnya. Tapi belum diangkat karyawan ketika Oh belum, saya ke sana itu Bontang itu 92 saya jadi karyawan itu 98. Itu pun karena saya mau ke Malaysia kan waktu itu. Ditawari klub Malaysia ya? Tawarin klub Malaysia, saya almarhum Eri Irianto, kemudian sama Kurniawan. Setelah si game ya? Merdeka Game. Oh. Merdeka Game. Ya, Merdeka Game sampai di sana itu kita udah langsung diserahkan kontrak. Berarti 5 tahun status karyawan atau memang belum bekerja 5 tahun? 5 tahun itu saya dari 92 sampai 98 itu 97 ya, 97 itu saya status pemain profesional, ya. Nah, selesai dari Merdeka Game itu kan saya di sana udah didatangi oleh manajemen klub. Apa waktu itu ya? Terengganu, bukan? Bukan, Polis Diraja. Oh, Polis Diraja. PDRM ya? Ya. Polis Diraja, mereka udah sodorkan nilai kontraknya ya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang saya dapatkan di PKT waktu itu ya. Tapi durasinya masih setahun karena mereka nah saya bawa draft kontrak saya bawa kontrak itu sampai di Bontang, ternyata kan di Indonesia udah rame itu. Sudah rame berita waktu itu masih ada bola, masih ada gol. Ya, saya dipanggil pengurus. Benar ini, ya benar saya bilang gitu. Saya mau pindah ke sana. Terus kamu gimana? Ya saya rencana pindah. Saya bilang gitu. Kontrak saya dengan PKT juga mau habis kan waktu itu. Nah, terus pengurus waktu itu Pak Jailani ya kalau bukan. Pak Arifin, Pak Awin, Pak Jani Nasution itu nyampaikan ke saya, kamu di sini saja, kita akan perhatikan masa depanmu itu. Usia berapa itu Kak? 28? 28 ya, 28 29 lah ya, 28 29. Nah tapi bahasa mereka seperti itu, nggak bahasa secara eksplisit. Kamu di sini nanti kita kerjakan nggak, kita karyakan nggak ada bahasa. Pokoknya mereka sampaikan di sini saja kita akan perhatikan masa depanmu. Saya nggak terpikir yang mereka maksud itu jadi karyawan. Saya juga pengennya main bola pasti. Ya. Nah ternyata itu 97. Habis itu saya diminta untuk ngurus semua kelengkapan persyaratan untuk jadi karyawan. Sudah lulus kuliah itu tuh? Ya sudah itu. Makanya saya mau masuk, saya masuk sarjana. Nah, ikut tes. Tapi sebelum ikut tes saya ikut tes dulu di TPA kan lah, ada istilahnya untuk melihat kompetensi calon karyawan itu. Nah akhirnya tes masuk. 98 saya jadi karyawan di sana. 98 saya ditempatkan di biro personalia
tapi tetap masih status sebagai Pemain bola. pemain bola. Ya. Di PKT sendiri sebagai pemain sampai musim atau tahun berapa? Yang kami 9 Sampai bubar PKT kan? Oh enggak. Saya terakhir main di PKT itu kami kalah di final sama PSM. 2001 ya? 2001 ya? 2001. Ya, itu 2001. Iya. Ya, selesai itu saya udah nggak jadi asisten. Ya. Sergei Dubrovin. Sergei. Ya. Oh, sudah nggak main sama sekali kan? Saya udah nggak main itu. Terakhir saya main itu ya final itu. Sakit cedera atau memang sudah jenuh atau apa Gut? Enggak, tapi memang udah waktunya lah, saya udah 30-an Gut ya? Ya udah 30 berapa? 35 ya kalau saya nggak salah itu. Saya 35 atau 34 itu. Nah, habis itu saya diminta untuk jadi pelatih di Klatmando. Sama Pak Wayan? Sama Pak Wayan. Tapi enggak, waktu sama Pak Wayan itu saya masih jadi pemain itu. Masih setelah Pak Wayan. Pak Kowo? Pak Sungko, ya Pak Diko, ya. Jadi ketika itu udah mulai belajar melatih kan? Kalau belajar melatih, saya melatih itu di Bina Taruna saya udah melatih. Oh. Ya, itu bagusnya Bina Taruna waktu itu. 19 tahun saya udah jadi pelatih. Jadi Bina Taruna itu Bea Cukai itu membina 5 klub senior. Bina Taruna, Tunas Taruna, Wira Taruna, 5 klub ini semua main di liganya, di kompetisinya internal Persija Timur. Ya. Nah, klub itu diwajibkan untuk punya youth development kan waktu itu. Itu Remtar, kompetisi Remtar. Waktu di Jakarta istilahnya Remtar. Nah, Bina Taruna punya juga tim, kalau sekarang ini SSB seperti Deltras tadi ya. Iya. Bina Taruna ada U10, U12, U14, U16. Nah, oleh Bang Ipong, pemain-pemain yang beberapa pemain itu diminta untuk jadi pelatih. Dulu kan nggak ada harus pelatih Remtar itu harus punya lisensi apa segala macam. Nah, jadi dari situ saya udah umur 19 tahun saya waktu itu. Nah, tahun kedua saya di Jakarta itu saya udah megang tim Gawang C itu umur tim U12 kalau saya nggak salah itu. Ya, jadi kalau bicara soal pelatih, saya udah menjadi pelatih tanpa sertifikat itu ya di Bina Taruna itu. Gitu. Jadi di Klatmando sudah jadi status pelatih. Gitu. Di Klatmando saya jadi pelatih waktu itu. 4. Setelah Mando naik ke PKT senior. PKT senior saya enggak. Malah enggak. Saya megang itu ketika PSPKT ini diserahkan ke Pemkot. Ya. Di Bontang PKT ya? Ya. Jadi Bontang PKT itu. Ya, tahun pertama, tahun kedua. Ya. Banyak masalah ya tim itu ketika diserahkan ke Pemkot. Terutama masalah soal kesejahteraan pemain. Gaji mulai terlambat. Nah, ini mengganggu bisa mengganggu semuanya, bisa mengganggu kenyamanan tim, apalagi waktu itu ada pemain asing. Ya, tahun pertama itu saya masih bisa mengontrol, masih bisa mengendalikan pemain-pemain asing itu ya. Aldo, Ali Kadafi, Kenji. Saya masih punya satu senjata yang kalau saya sampaikan ke mereka bisa langsung bisa menerima itu ya. Senjata itu ketika saya sampaikan, kalian harus sabar bahwa Pemkot ini baru pertama mereka mengelola tim profesional. Mereka baru belajar ini, saya ngomong gitu. Tapi ternyata tahun kedua nggak ada perubahan gitu. Nah, kan nggak mungkin lagi saya pakai alasan yang sama kan itu. Itu musim keberapa? Saya 2007-an kan? Saya lupa juga itu. Itu begitu musim kedua, musim pertama itu udah sama, terlambat gaji itu, gajian itu mula-mula tanggal 60, habis itu tanggal 75, tanggal 90. Ya, ini kan yang susah pelatih kan yang setiap hari berhadapan dengan pemain itu. Ya,
Tahun pertama saya masih bisa kontrol itu. Tim itu kami berada di papan tengah. Aldo Barreto masih jadi top skor waktu itu. Iya, iya. Tapi ketika tahun kedua kondisi ini nggak ada perubahan. Nah ini saya nggak mungkin lagi memberikan alasan yang sama kan itu. Ya. Itu yang membuat akhirnya keluar dari Bontang, Coach ya? Itu enggak, saya statusnya udah karyawan kan itu. Enggak, maksudnya ngelatih setelah itu sudah nggak di Bontang lagi? Atau sudah balik konsentrasi kerja? Oh, saya nggak bisa melatih, hanya saya melatih pada saat saya jadi karyawan itu hanya untuk Bontang. Ya, karena nggak mungkin kalau timnas ya. Kalau timnas masih boleh karena statusnya kan tidak profesional. Ya, tapi klub saya nggak pernah melatih klub di luar Bontang FC, di luar BFC. Berarti setelah Bontang FC sudah nggak pernah ngelatih lagi? Nggak ngelatih lagi saya. Ya, tapi ngelatih timnas kan. Saya jadi asistennya Peter Witt waktu itu pernah. Nah, dan terakhir itu saya jadi pelatih tim ini yang timnas U16 Bagas Bagus itu. Juara, God ya? Ya juara. Itu juga karena ya kalau saya melihat itu saya suka ketawa sendiri itu. Kenapa saya terima tawaran itu ya? Kenapa itu? Pada saat saya setelah di Biro Personalia, saya kerja di Humas, dipindahkan ke Humas. Nah, pada saat di Humas itu ternyata ada promosi jabatan. Saya dipromosikan, saya tadinya staf, dipromosikan menjadi kepala bagian internal protokol. Saya tadinya di staf eksternal. Hubungan saya itu dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di luar ya. Nah, ketika saya dipromosikan menjadi, saya berharap saya akan jadi kepala bagian eksternal itu, karena saya udah lama di situ, gitu ya. Ternyata tidak, saya malah dipromosikan jadi kepala bagian internal protokol. Ini pekerjaan yang paling saya nggak suka. Ngurusin orang, ngurusin acara protokoler, yang susah dinilai tingkat kepuasannya kan, ya kan. Salah naruhkan kursi aja itu bisa merepet, bisa pejabat-pejabat itu udah komplainnya sampai kemana-mana itu. Tapi akhirnya di jalan di posisi itu, God. Nah, saya pada saat asesmen itu saya sampaikan kepada asesor ya. Asesor itu kan kepala pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Ada kepala departemen, ada kepala kompartemen juga. Saya sampaikan, saya bukan orang yang tepat untuk kalian berikan jabatan itu. Ya, jadi lebih bagus saya biar aja di tempat yang lama, meskipun itu hanya sebagai staf, nggak masalah buat saya gitu. Kalau memang perusahaan sudah punya sudah punya pilihan lain gitu. Tapi yang saya khawatir saya nggak bisa melaksanakan tugas sebagai kepala internal. Kepala bagian internal protokol itu dengan baik, karena saya bukan orang yang tepat, saya bukan orang yang bisa acara-acara protokoler itu pada saat saya jadi pemain pun saya paling nggak suka acara itu kan, itu ya kan, nah terus ya sudah terima saja dulu ngomong gitu, asesor itu ya. Nanti kan bisa dipelajari semua, kita akan bantu segala macam lah. Saya, ya mungkin Allah itu dengar kali ya doa saya itu. 1 bulan saya jabat itu, saya ditelepon oleh Pak Joko Driono. Ri, mau jadi pelatih nggak? Ngomong gitu. Saya langsung jawab mau, saya nggak pikir dulu. Saya nggak peduli itu mau jadi pelatih Galanita kah, saya nggak peduli itu. Maksud saya supaya saya bisa cepat-cepat keluar dari jabatan internal ya. Jabatan kabak internal itu gitu. Ya. Nah, oke, siap. Pak Joko bilang nanti tunggu panggilan kita berikutnya. Nah, itu itu pelatih bukan Bagas Bagus. Itu saya jadi pelatih kalau Bagas Bagus kan kemarin nih 2018. Yang timnas itu disanksi di bench. Saya megang 2 tim, U16 dan U19 waktu itu.
yang dua-duanya itu tidak jadi main seminggu gara-gara PSSI disanksi FIFA itu. Jadi saya bilang sama Pak Joko, siap Pak, saya bilang gitu. Artinya saya udah, yang penting saya bisa keluar dari dari kerjaan itu gitu. Karena terlalu menyiksa buat saya tuh ngurusin pejabat yang macam-macam kelakuan tingkah polanya itu, ya kan? Duduk letak kursi salah, letak kursi makan salah, itu jadi masalah gitu. Sementara kita hidup mau makan mau duduk di mana aja terserah lah. Ya bukan, saya betul-betul tersiksa itu selama saya berapa tahun kerja di Pupuk Kaltim. Saya merasakan yang paling nggak saya suka itu ya di Kabak Internal, dan cuma 1 bulan saya menjabat itu. Habis itu saya dipanggil PSSI, saya merasakan kemerdekaan yang Disetujui sama Kantor ya? setuju ya, karena waktu itu kebetulan Pak direksi kita itu dekat juga sama salah satu pejabat di PSSI kalau saya nggak salah itu. Ya. Itu jabatan pertama menangani timnas, gitu ya? Timnas itu waktu itu. Saya dipanggil asesmen waktu itu, ada 4 calon ya waktu. Saya sempat mengusulkan kalau bisa jangan cuma saya saja, supaya saya juga enak sama teman-teman yang lain kan gitu. Jadi panggil saja beberapa teman-teman yang posisinya tidak melatih, punya lisensi tapi nggak melatih, nanti diseleksi saja. Saya ngomong sama Pak Joko waktu itu. Akhirnya waktu itu yang ikut asesmen tim pelatih itu saya, Coach Maman Suryaman, kemudian Coach Kipnu, kalau nggak salah saya ada satu lagi yang dari Semarang, saya lupa. Akhirnya saya yang terpilih. Tapi saya diberikan tugas 2 tim, U16 dan U19. Nah itu yang sayangnya tim itu nggak jadi main gara-gara ribut PSSI dengan pemerintah, karena oleh FIFA dianggap itu intervensi, sehingga kita disanksi. Nah itu saya kecewa sekali itu. Kita udah melakukan persiapan, nyari pemain kemana-mana. Itu angkatannya Witan di U16-nya, di U19-nya tuh Asnawi waktu itu. Ya. Balik ke Bontang lagi atau tetap di Jakarta? Oh enggak, selesai itu saya balik ke Bontang. Tapi sudah jadi saya udah jadi staf lagi. Eksternal tapi? Enggak, saya staf sekper kalau saya nggak salah itu. Staf sekretaris perusahaan. Tapi setelah itu sudah sering dipanggil timnas untuk kelompok umur gitu ya? Ya, habis itu baru yang timnas Bagas ini. Ya, itu Bagas itu juga sempat saya tolak waktu itu. Karena setelah timnas, kan saya sampai menangis itu di kantor PSSI ketika kami dipanggil, diumumkan bahwa PSSI disanksi, tim U16 dan U19 tidak berangkat. Ya, saya betul-betul kecewa di depannya Pak Joko waktu itu. Ya sudah, kembali ke Bontang. Tapi setelah itu ketika ada satu timnas U16 atau U19, saya diminta megang lagi untuk main di Myanmar kalau nggak salah waktu itu. Itu saya tolak. Akhirnya yang bawa Edward Chong kalau saya nggak salah ya. Nah, 19 ya waktu itu ya. Waktu itu saya tolak. Saya nggak mau lagi, saya bilang gitu. Saya nggak mau lagi pegang tim nasional karena kemarin saya udah cukup kecewa, saya bilang gitu. Ketika tim itu udah persiapan bagus, tapi gara-gara konflik kalian dengan pemerintah, kami gagal berangkat, saya bilang gitu. Oh ya sudah, Pak Joko waktu itu sama stafnya Demis. Nah setelah itu baru timnas ini ya, zaman Pak Edi, saya ditelepon lagi. Pak Joko juga ngeranya pinter juga. Jangan ditolak lagi ya coach, ngomong gitu. Saya tahu ada keberuntungan. Iya, jangan coach, ini jangan ditolak lagi ya, ngomong gitu. Ya sudah, karena saya merasa bahwa ini panggilan negara dan disetujui oleh perusahaan, saya memulai lagi di U16 itu, mulai dari nyari pemain-pemain dari Aceh sampai ke Papua itu. Yang akhirnya juara di Sidoarjo itu, coach ya?
Ya, juara Sidoarjo banyak memberikan kenangan. Doanya masyarakat Sidoarjo itu bagus. Indra Sapri U19 sebelumnya juara kan di sini juga. Ya. Ya, makanya kalau mau juara timnas itu TC-nya bikin turnamennya di Sidoarjo gitu. betul. Pensiun berarti tahun berapa, God? 2021 kemarin. Dengan jabatan terakhir tetap di Jabatan terakhir saya manajer departemen CSR. Ya. Masih sempat kuliah, God? Melanjutkan S2 gitu, God? Enggak. Ya sarjana hukum itu, God, ya? Ya, saya di sarjana hukum Universitas Trunajaya Bontang itu. Habis pensiun baru megang klub luar, God, ya? Habis pensiun ya baru saya melatih Balikpapan. Persiba waktu itu. Ya, Persiba, kemudian habis itu pegang Borneo, pegang PON Aceh. Oh, PON Aceh. Ya. Kalau tawaran PON Aceh itu memang keinginan untuk balik ke daerah itu atau memang tawarannya menjadikan gitu? Oh, enggak. Kalau soal tawaran, saya justru ada beberapa tim waktu itu yang menjanjikan lebih besar dari yang diberikan PON Aceh gitu. Ya, cuma saya merasa bahwa saya ini kan pemain, kalau istilah di Medan itu ada BTL ya, batak tembak langsung. Ya enggak? Yang orang nggak lewat Medan, dia langsung dari mana, dari Bali G kah, dari apa, langsung ke Jakarta kan, itu BTL itu istilahnya teman-teman saya di Medan itu. Nah, saya ini juga ATL nih, Aceh tembak langsung juga, saya nggak lewat Banda Aceh itu. Jadi saya nggak pernah main Persiraja, Aceh Putra. Ya, orang Aceh itu nggak pernah, yang tahu saya main bola itu hanya di Aceh Utara aja. Yang di luar itu nggak tahu itu. Jadi nggak pernah tahu masyarakat Aceh itu. Saya ketika mereka tahu saya di luar, saya di Bina Taruna, saya udah ke beberapa tim Galatama, baru mereka tahu. Jadi ketika ada tawaran tim PON, saya merasakan bahwa saya harus minimal, kalau saya nggak pernah jadi pemain Persiraja, saya akan bawa salah satu tim di Aceh, dan kebetulan PON waktu itu butuh pelatih gitu. Perak, God, ya? Ya, kami kalah di final sama Papua. Ya. Sekarang aktivitas sudah balik ke Sidoarjo. Orang kan pasti akan bertanya, God, Coach Fahri yang dari Aceh, kemudian orang tahu di Jakarta, tahu kok nyungsep di Sidoarjo, God, ya? Ya, ini perjalanan hidup manusia tuh nggak ada yang tahu ya. Saya juga merasa bahwa Allah itu udah mengatur segalanya gitu. Ya, saya pernah mengalami segala macam minus, pahit, ini pasti rahasia Allah itu. Kemenangan yang kemarin pada saat di Sidoarjo, saya rasakan ini ujian. Tapi ketika kekecewaan saya gagal di beberapa tim juga, ya ini pasti ada hikmahnya semua itu. Nah, mengenai kenapa saya ke Sidoarjo ini saya sebenarnya 94 itu ketika saya menikah, 95 saya menikah, setahun saya ditawari rumah oleh Pak D-nya istri saya itu, yang kebetulan pengurus Persebaya, Pak almarhum Pak D Mansur, di daerah Wage itu. Istri memang orang Sidoarjo, God, ya? Istri orang Surabaya, orang Kaliasin. Oh. Ya. Jadi rumah itu sekarang udah saya renovasi, dan udah siap ditempati. Pensiun, saya menetap di situ. Keluarga dari boyong sini Udah semua? boyong semua sini. Ya. Berapa? Putri semua, God? Laki, perempuan, laki. Nggak ngikutin main bola, God, ya? Bakat sepak bolanya ada, posturnya bagus-bagus juga. Alhamdulillah badannya bagus-bagus, nggak kayak bapaknya. Tinggi anak saya itu 175, ya tinggi-tinggi ya. Ikut kakek mungkin. Ya, bisa jadi ikut ibu saya termasuk tinggi. Ya, bakat sepak bolanya ada, tapi nggak jadi pemain bola. Karena apa? Saya bisa nyiksa anak orang, tapi nggak tega menyiksa anak sendiri itu. Ya, ini ternyata nggak mudah pada melatih anak.
sendiri itu tidak semudah melatih anak orang gitu. Melatih anak sendiri ketika kita suruh latihan berat mukanya merengut sedikit udah nggak tega udah ya nggak bisa untuk dapat hasil yang bagus itu harus mereka bayar dengan latihan keras kan itu. Inilah tadi perbincangan dengan Fahri Husaini episode kedua. Salam pinggir lapangan.